Nah, halo guys, balik lagi sama gua Hero ya. Nah, jadi di video kali ini gua mau sharing aja ya perihal piringan Brembo Vietnam nih. Yang kemarin udah gua pasang dan di sini gua mau sharing aja untuk video pemasangannya, nggak gua record ya. Karena kemarin pas gua beli tuh piringan yang awalnya tuh kayak gak ada alias ditukar tambah ya. Dan sedangkan motor itu pagi-pagi harus dipakai dan itu gua pasangnya malam-malam ya, jadi nggak ada untuk video pemasangan. Jadi di sini gua mau sharing aja perihal apa aja kekurangan dan kelebihannya ya untuk piringan Brembo model Vietnam kayak gini nih. Nah, jadi ini udah kepasang ya. Jadi di sini untuk piringannya sebenarnya ada beberapa PR ya, mungkin di sini gua jelasin aja. Yang pertama mungkin dari ininya nih, kemarin gua ngelubangin lagi ya untuk lubang baut disnya, karena di sini gua pengennya pakai baut model ori ya. Baut model ori itu dia bagian di bawah payungnya beda ukuran ya sama bagian dratnya. Dan kalian tahu sendiri ya untuk baut model ori itu kayak gimana, beda sama kayak baut model stainless atau variasi itu dratnya rata ya, sampai ke atas sampai ke payung rata. Sedangkan yang model ori itu dratnya beda ya, di bagian bawah payungnya itu kayak ada semacam beda ukuran lagi. Jadi di sini gua lubangin aja. Sebenarnya bisa aja kalian pakai baut yang model stainless yang dratnya rata ya. Berhubung gua gak ada ya stoknya baut stainless variasi yang dratnya rata, jadi di sini gua pasang model yang baut ori aja ya. Karena emang buru-buru kemarin tuh, pengen buru-buru dipasang dan emang paginya harus dipakai motor ya. Nah, yang pertama itu di sini ini untuk lubangnya udah gua gedein jadi kayak ukuran standar ya. Kemarin tuh gua gedein pakai apa kemarin? Kayak pakai boran ya. Kemudian apa ya kemarin tuh masalahnya? Oh iya, dari si ini nih, ini baut ini udah gua ganjel sih ini. Ini ganjelnya pakai karet ya, karena gua ringnya habis ya, di rumah udah gak ada ring, gak ada stok ring. Ini harusnya pakai ring. Ini kenapa gua diganjel pakai karet ataupun harus pakai ring, karena di sini untuk dratnya ini tembus ke bagian belakang, walaupun tembus dikit banget itu ngaruh ya, karena ini si piringan Brembo ini mepet banget ke bagian bracket kalipernya ya. Mungkin kurang kelihatan ya. Nah, ini mepet banget guys, ini si bracket sama si piringannya mepet banget. Jadi untuk baut bracket ini harus benar-benar pas ya sama si bracketnya, nggak boleh lebih sedikit pun. Karena kemarin ini sebenarnya gua lebih sedikit ya, karena sebelum pakai piringan ini gua bautnya pakai ini dan nggak pakai ring, itu dratnya lebih dikit, itu aman-aman aja. Sedangkan ganti pakai piringan ini mentok ya, kemarin tuh kayak ada suara gesek-gesekan gitu. Mungkin mentok ke bagian sini atau ke bagian sini, itu sayang sekali ya. Jadi di sini gua ganjel aja sementara pakai karet ya. Nanti ini ganti pakai ring aja ya. Pokoknya itu ya PR-nya yang gua alamin. Kemudian yang ketiganya PR-nya ini nih. Ini sebenarnya untuk piringan model Brembo Vietnam ini dia sebenarnya ukurannya 270 mili ya kalau nggak salah. Dan sebenarnya gue juga udah pernah lihat di postingan sebelumnya, di postingan orang itu si piringan ini tuh emang dibubut ya, yang dari awalnya 270 mili jadi 260 mili ya kalau nggak salah. Coba kalian yang paham untuk piringan ini silahkan di komen ya. Di sini gue juga dapat info dari postingan sebelah ya, dan di sini ini tuh udah dibubut sama mungkin sama tokonya ya, atau dari suppliernya. Ini bekas bubutannya juga masih agak tajam ya. Ini dibikin jadi 260 mili, sedangkan udah kita pasang ini kemarin hasilnya kayak masih agak mentok ya ke bagian ini nih, ke bagian baut tojosan kaliper. Ngeblur cok. Nah, ini ke bagian sini nih. Ini si piringan, bibir piringannya ini enggak rata ya, kalau diputar nanti dah gua copot dulu ya untuk kalipernya biar kalian lihat pas diputar ini kayak enggak rata gitu bubutannya. Mungkin karena pas pemasangan di mesin bubutnya enggak center ya, jadi hasil bubutannya itu kayak enggak bulat banget ya.
Nah kemudian untuk piringan ini tuh dia modelnya model floating ya. Nih ini ada floatingnya nih, walaupun ini nggak tahu sebetulnya floating atau semi floating ya, tapi ini floatingnya aktif ya, ada ringnya, ada penguncinya. Tapi ini nggak goyang-goyang banget ya, nggak se-floating kayak piringan di motor-motor gede ya. Ini kayak semi floating aja ya. Untuk modelnya sih bagus ya, gua sih suka aja ya untuk modelnya, looknya emang bagus, lebih bagus dari yang kemarin ya, karena yang kemarin cuma 100 ribuan ya, sedangkan ini mungkin 300 ribuan ya. Kemarin gua tukar tambah tuh nambah 150 ribu ya, dan kondisi piringan ini baru. Oke, jadi segitu aja yang bisa gua sharing untuk masalah minusnya ya. Apalagi ya, mungkin dari plusnya sih yaitu dari looknya emang mantap ya, menurut gua sih lebih cakep aja pakai yang ini dari yang sebelumnya. Dan ini tuh dia pakai kayak adapter ya, ini yang putih ini bahannya aluminium ya, ke adapter pakai kunci L kecil, gak tahu nih kuat atau enggak ya, mungkin hard braking, tapi enggak sih, kalau rem depan jarang-jarang hard braking ya, lagian beat larinya segimana sih. Oke, coba nanti kita ini lepas dulu ya, biar kalian tahu untuk piringannya, karena gua juga lihat di apa ya, di penilaian toko itu banyak yang ngeluh antara si piringannya kayak goyang gitu, karena emang nggak rata dari hasil bubutannya ya. Untuk goyang kiri kanan sih ini aman ya, kemarin udah gua tes juga, goyang kiri kanan aman, berarti itu si dudukan baut cak remnya masih rata ya dari peleknya. Oke, coba kita buka dulu ya untuk kalipernya. Nah guys, jadi ini udah gua lepas ya untuk kalipernya. Nah untuk kiri kanannya ini aman ya, nggak goyang oblak kiri kanan, aman. Nah cuman di bagian bubutan bibirnya ini dia kayak menurut gua kurang center aja ya, pas dipasang di mesin bubutnya kayaknya. Jadi ini kayak agak sedikit bergoyang ya, mungkin di kamera kurang kelihatan ya, coba deh kalian perhatiin nih. Nah bisa kalian lihat gak? Moga-moga aja kelihatan ya. Nah dia kayak naik turun ya untuk bibir piringannya. Nah kelihatan kan, kayak naik turun bibir piringannya, jadi dia kayak kayak nggak center gitu pas dipasang di mesin bubutnya, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini, kayak agak sedikit peang lah ibaratnya ya, jadi nggak benar-benar bulat. Nah jadi itu efeknya ke bagian ini nih, jadi lihat nih bagian tojosan kalipernya ini udah gua coak ya biar nggak terlalu mentok. Ini sebenarnya tadinya mentok nih. Nah, ini udah gua coak lagi biar nggak terlalu mentok ya. Nah ini gua coak biar nggak terlalu mentok, kemudian mentok juga ke bagian bawah nih. Ini di bagian bawah kampas kan ada ini apa namanya, kayak ganjalan kampasnya ya, dan di sini enggak gua pasang nih ganjalan kampasnya karena emang mentok aja, di bibir piringannya mentok guys ke bagian ganjalan kampas, jadi di sini enggak gua pasang. Tapi ini sejauh ini masih aman sih, semoga aja aman ya. Gua juga agak bingung nanti ini diakalinya gimana ya, pengennya sih ini dudukan kampasnya dipasang lagi ya, kayaknya ini kayak apa ya, bubutannya kayak kurang aja ya, mungkin bisa dibubut lagi sekitar 0,2 mili kali ya, atau 0,1 mili lah, mungkin gak bakal mentok lagi ke bagian tojosannya sama ke bagian bawah nih, ke bagian dudukan kampasnya. Tapi ini masih aman ya, gak pakai dudukan kampas. Kasih mungkin itu aja ya untuk minusnya, gak ada lagi sejauh ini, masih aman-aman aja. Nah, ini floatingnya kayak keras ya, ini kayaknya semi floating ya. Setahu gue sih kalau floating itu dia kayak oblak gitu ya,
Kalau piringan floating itu kayak buat kaliper yang fix ya, nggak pakai tojosan kayak gini. Kalau ini kan bisa maju mundur ya untuk kalipernya. Oke, ini gua pasang lagi ya kalipernya. Nah guys, jadi untuk kurang lebihnya segitu aja yang bisa gua sharing kali ini untuk masalah piringan Brembo model Vietnam. Sayang sekali ya, di sini gua dapatnya banyak PR ya. Nggak tahu ini bakal tahan berapa lama ya, karena nggak tahu kenapa kalau misalkan barang kayak ada minus itu kayak ganjil aja di hati ya, kayak ngeri-ngeri gitu. Mungkin kalian yang ada masalah yang sama, coba kita sharing di kolom komentar ya, siapa tahu dapat pencerahan ya untuk masalah piringan Brembo model Vietnam ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita bikin video singkat aja ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.